Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Anak-anakku sekalian, baiklah kita akan membahas berkenaan dengan materi untuk kelas 7, materi IPA ya untuk kelas 7 di semester 2 ini, semester genap ya. Yang pertama adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke, capaian dan tujuan pembelajaran. Capaian dan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, ya. Kemudian mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, membedakan perubahan fisik dan kimia, serta memisahkan campuran sederhana. Itu selanjutnya tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membedakan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup. Nah, ini yang akan kita bahas ya berkenaan di pertemuan pertama ini. Dan adapun profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan di sini pertama adalah bernalar kritis, kemudian mandiri dan bergotong royong. Ya, kita masuk materi pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Setiap makhluk hidup itu bergerak. Ada yang aktif, ada yang pasif. Ya. Untuk bergeraknya ini pohon juga ini bergerak ya. Walaupun ini misalnya ini bukan karena angin sebetulnya ini ya, tetapi di sini karena ada faktor lain yaitu diantaranya adalah cahaya sehingga disebutnya fototropisme ya. Jadi gerak tumbuhan karena ada pengaruh rangsangan berupa cahaya. Kemudian tumbuhan ini juga putri malu ini bergerak sebetulnya. Bergeraknya membuka daun atau yang disebut dengan apa namanya? Seismonasti ya. Jadi gerak karena adanya sentuhan. Kalau ini manusia ikan ya bergerak dengan ekornya, kemudian manusia bergerak dengan kakinya, kemudian burung bergerak dengan sayapnya. Ya, lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makan. Makanan dan air ini merupakan kebutuhan makhluk hidup. Dan untuk tumbuhan ya, itu biasanya sifatnya itu autotrof. Jadi mampu membuat makanan sendiri yaitu antara lain dengan melakukan fotosintesis. Itu proses pembuatan makanan. Jadi foto itu pembuatan apa cahaya, foto itu cahaya, sintesis pembuatan makanan. Jadi pembuatan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian, kalau manusia itu bagaimana? Manusia itu biasanya heterotrof, jadi memanfaatkan dari lingkungan sekitarnya, dari tumbuhan atau dari hewan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah peka terhadap rangsang atau disebutnya iritabilitas ya, iritabilitas. Makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan lingkungannya. Misal ini manusia itu memiliki panca indera. Nah, ini alat penerima rangsangan. Telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium ya, kemudian ada mata untuk melihat, ada tangan atau kulit untuk meraba, kemudian ada lidah untuk mengecap. Kemudian selanjutnya tumbuhan tidak memiliki indera, tapi dapat peka juga terhadap rangsangan. Itu diantaranya adalah dengan adanya hormon misalnya. Gitu. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup bernapas ya, bernapas. Nah ini bernapas sebetulnya seluruhnya juga bernapas ya. Makhluk hidup bernapas, tumbuhan bernapas. Hanya yang bedanya kalau misalnya manusia dan hewan itu biasanya mengambil oksigen kemudian mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan itu mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kalau tumbuhan itu bernapas melalui stomata atau ada alat bantu pernapasan yang lain yang disebut dengan lentisel. Selanjutnya masih ciri-ciri makhluk hidup ada tumbuh ya, tumbuh. Jadi pada prinsipnya semuanya akan tumbuh, mengalami perubahan mulai dari bayi ya, bertambah lagi usianya jadi anak-anak, kemudian jadi remaja dan bertambah dewasa. Kemudian ciri makhluk hidup yang lain adalah ekskresi, yaitu mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Di antaranya ada ginjal, kemudian ada kulit, ada paru-paru, kemudian ada stomata. Ya. Ginjal ini mengeluarkan urin ya, kalau kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian kalau stomata itu berarti mengeluarkan oksigen, karena tumbuhan mengambil karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Kemudian ciri yang berikutnya adalah memerlukan makan, sudah ya tadi ya, nutrisi makan ya. Kemudian selanjutnya berkembang biak ya, berkembang biak. Jadi
ini adalah salah satu cara makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Ada yang secara generatif, ada juga yang secara vegetatif. Bahkan mungkin ada yang lain, misalnya yang vegetatif ada yang dengan membelah diri ya, itu diantaranya. Kemudian selanjutnya beradaptasi ya, beradaptasi penyesuaian dengan lingkungannya. Sehingga ini misalnya kalau tumbuhan itu ada yang xeropit, ada yang higrofit, nih, kemudian ada yang higrofit. Kemudian unta, ya misalnya nih unta nih, unta menyesuaikan diri yaitu dengan menyimpan cadangan makanan di punuknya. Ciri makhluk hidup yang lain, ya, ini ciri-ciri benda tak hidup ya. Ciri-ciri benda tak hidup berarti satu tidak dapat bergerak. Kalaupun misalnya bergerak berarti ada yang menggerakkannya. Kemudian yang kedua tidak melakukan metabolisme. Kemudian yang berikutnya tidak bereproduksi dan tidak menanggapi rangsang. Oke, itu saja ya untuk apa pertemuan pertama ini. Kita tutupkan apa? Kita tutup dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.